Aku lapangkan baginya rezeki dan kekuasaan dengan selapang-lapang. Wah, kalau sudah diberi kelapangan yang seperti ini, kan nafsunya pengen terus nambah. Betul nggak? Iya. Kalau sudah jadi wagub, pengen jadi gubernur. Kalau sudah wakil wali kota, berikutnya pengen jadi wali kota. Betul nggak? Kalau sudah jadi lurah, kan berikutnya pengen jadi camat. Iya kan? Kalau sudah jadi RT, kan berikutnya pengen jadi RW. Terus seperti itu. Kenapa? Karena ayat 15 Allah mengatakan, ya, kemudian dia ingin sekali supaya aku menambahnya. Ya. Jadi ingin agar Allah terus menambahnya. Makanya dia cari doa-doa mustajab. Dia cari kiai-kiai yang bisa menaklukkan Allah. Ya kan? Dia cari tempat-tempat yang Allah takluk di tempat itu. Dan ketika dia sudah sukses menaklukkan Allah, kemudian dia bangga. Bahasanya kelihatan soleh dengan mengatakan, lihat saya, apa saja doa saya dikabulkan. Sebetulnya itu bahasa halusnya. Bahasa kasarnya kan dia sedang pameran pada orang, lihat nih gue sudah jadi Fir'aun. Gitu sebetulnya bahasa kasarnya. Karena gue sudah bisa ngatur Tuhan, dan Tuhan takluk pada apa saja yang diperintahkan saya, Tuhan mau ikut pada saya. Nah, ketika orang sudah sampai di tingkat itu, soleh atau salah? Tapi kalau orang sudah begitu juga tetap aja kalau sholat kan bilangnya wa ana minal muslimin. Tetap aja ya. Wa ana minal muslimin. Tidak mengatakan wa ma ana minal muslimin. Gak ada yang mengatakan sesungguhnya aku bukan lagi muslim. Karena yang muslim adalah Allah. Karena Allah sudah berserah diri pada keinginan-keinginanku. Rubah apa bacaan sholatnya? Tidak. Bacaan sholatnya tetap saja wa ana minal muslimin. Aku adalah orang yang berserah diri. Tetap aja bacaan sholatnya kayak gitu. Baik, kita urutkan dulu ya. Yang pertama adalah kepada kita mungkin saja Allah akan menganugerahkan rezeki yang banyak. Kepada kita Allah akan menganugerahkan apa itu? Anak-anak yang lucu-lucu, yang ganteng-ganteng, yang akan selalu bersama dengan kita. Yang ketiga, akan ditambah lagi kelapangan oleh Allah selapang-lapangnya. Apa saja yang kita mau Allah kasih. Dan yang keempat, pasti yang selanjutnya kata Allah, Dia ingin agar aku terus menambahnya. Gitu. Ketika kita ingin Allah terus menambahnya, berarti kita tidak siap ketika Allah menguranginya. Betul? Nah, saya mau katakan sebelum saya membahas lebih jauh Al-Mudaththir, inilah sumber-sumber penderitaan manusia. Ini sumber utamanya. Ya? Oke. Nah, bagaimana caranya kita membebaskan diri dari segala sumber penderitaan ini? Dari mana kita harus memulainya melangkah dalam hidup ini? Saya akan memulai dari ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir. Hai orang-orang yang berselimut. Jadi ini hampir sama dengan Quran surat Al-Muzammil. Nadanya hampir sama. Perbedaannya di mana? Nanti kita akan lihat ya. Quran surat Al-Mudaththir jauh lebih dalam, jauh lebih tegas dibandingkan Quran surat Al-Muzammil. Yang dihaikan adalah orang-orang yang berselimut. Saya sudah menegaskan di ceramah saya yang sebelumnya, selimut kita ada dua. Ada selimut jasmani yang menutupi tubuh kita, ada selimut ruhani yang menutupi jiwa kita. Kalau selimut tubuh gampang nariknya. Tapi kalau selimut ruhani tidak ada yang bisa menolong kita untuk menariknya kecuali diri kita sendiri. Ya. Nanti kalau saya ketiduran tolong ya selimut ini tarik
biar saya kedinginan dan saya bangun. Gampang nyuruh orang. Tapi kalau selimut ruhani yang mentidurkan kita dalam tidur yang sangat panjang. Jadi ketika diberi harta yang banyak, anak-anak yang lucu yang selalu bersama dia, itu selimut-selimut itu. Selimut-selimut. Ya. Dan selimut-selimut itu akan semakin menenteramkan dia. Makanya di Quran surat Yunus dikatakan, innal ladzina la yarju liqa'ana. Orang-orang yang tidak rindu untuk jumpa dengan aku. Waradu bil hayati dunya, karena dia sudah diselimuti oleh dunia. Wajma'annu biha, bahkan dia sudah merasa tentram dengan dunia itu. Ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Tempatnya adalah neraka disebabkan apa yang dia kerjakan. Jadi jangan menganggap kalau orang yang sedang berselimut dunia dengan kemewahan dia sedang tinggal di surga. Belum tentu. Ketika dia takut kehilangan yang dia punya, maka dia sebenarnya sedang tinggal di dalam neraka sesungguhnya. Ya. Alangkah indahnya ketika kita diselimuti oleh dunia yang penuh berkah. Nah, dunia yang penuh berkah adalah dunia yang bisa mengantarkan jiwa kita mengalami suatu transformasi kedewasaan yang disebut dengan kedewasaan spiritual. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah bangkit. Kalau di Quran surat Al-Muzammil kan kumil laila, bangkitlah kamu dari kegelapan. Nah, itu Quran surat Al-Muzammil itu lebih spesifik. Kalau di sini itu lebih luas lagi. Bangkit. Kita sendiri yang harus mengerti posisi kita saat ini. Kita sedang berada di mana? Kita harus bangkit dari apa? Yang sedang putus asa sekarang, bangkitlah dari keputusasaan. Ya? Yang baru saja kehilangan sesuatu, bangkitlah dari perasaan kehilangan. Yang baru saja kesedihan karena baru mengalami peristiwa yang sangat menyedihkan, bangkitlah dari kesedihan. Ayat ini berlaku sangat luas. Kalau Al-Muzammil kan spesifik, kumil laila, bangkitlah dari kegelapan. Makanya itulah perintah untuk kita memasuki alam yang terang benderang. Kalau ini sudah bukan berbicara di wilayah itu lagi. Kita sudah harus bangkit dari kesadaran diri kita masing-masing, dari kenyataan hidup yang sedang kita alami masing-masing. Lebih luas lagi. Dan setelah itu fa'andir, dan berilah peringatan. Siapa yang harus diberi peringatan? Yang harus diberi peringatan pertama kali adalah diri kita sendiri. Kalau kita sudah bisa memberi peringatan pada diri kita sendiri, baru kita bisa memberi peringatan kepada orang lain. Masih ingat Quran surat Al-Muzammil? Bagaimana kamu akan bisa memperingati dirimu sedang kamu masih dalam keadaan tertutup? Malah kamu saat ini seperti anak-anak yang beruban. Masih ingat? Ya, saya aja masih ingat. Itu Al-Muzammil ayat 17. Bagaimana mungkin kamu bisa memperingati dirimu sendiri sedang kamu masih dalam keadaan tertutup? Itu ayat memberikan gambaran kepada kita, ketika kita masih berselimut, kita tidak akan pernah bisa memperingati diri kita sendiri. Karena syarat untuk memperingati diri sendiri, kita harus keluar dari diri kita sendiri. Ini saya kasih tahu. Ketika kita sedang tinggal di dalam, apa yang di dalam gak kelihatan. Karena melihat dari jarak dekat itu gak kelihatan. Kalau ada benda didekatkan kepada mata kita, semakin dekat dengan mata kita malah semakin gak kelihatan. Maka melihat itu harus ada jarak. Supaya apa? Supaya bayangan benda jatuh di retina. Betul? Nah, kalau tidak jatuh di retina, geser sedikit ke depan atau geser sedikit ke belakang, pakai kacamata negatif atau positif. Jadi kacamata ini kan sebetulnya tugasnya adalah mengembalikan bayangan yang jatuh tidak di retina, digeser oleh kacamata. Gitu. Makanya kan ada proses pembiasan dulu di sini. Jadi kalau kita dekat dengan sumber yang kita lihat, gak kelihatan. Nah, kalau kita ingin melihat diri kita harus keluar dari diri kita. Nah, ketika kita keluar dari diri kita, melihat diri kita, baru kita bisa memperingati kita. Nah, bagaimana cara keluarnya? Nah, kalau kita tinggal di bumi kan harus ke langit. Betul nggak? Kalau kita melihat dari langit, dari ketinggian, segala sesuatu menjadi kelihatan jelas. Berarti kita harus naik ke ketinggian. Yang ditinggikan apanya? Yang ditinggikan kesadarannya.
Kalau kita berada di kesadaran materi, masuklah ke kesadaran energi. Melihat kesadaran materi dan kesadaran energi itu akan jelas. Kalau kita berada di kesadaran jasmani, masuklah kepada kesadaran ruhani. Melihat di kesadaran ruhani itu lebih jelas. Itu namanya out of the box. Meningkatkan kesadaran pada dasarnya adalah meningkatkan posisi kita untuk melihat diri kita lebih dalam. Paham? Jadi bayangkan kalau saya misalkan meletakkan diri kita di kesadaran materi. Saya melihatnya bukan di kesadaran Yahya, bukan di kesadaran Yusuf, bukan di kesadaran, tapi saya melihatnya dari Sidratul Muntaha. Saya melihatnya dari puncak kesadaran. Semua kesadaran-kesadaran yang lebih rendah dari kesadaran puncak kelihatan. Nah, ketika kita melihat di kesadaran puncak, semua kesadaran-kesadaran yang di bawah itu akan kelihatan. Tapi kalau kita melihat kesadaran materi kita di kesadaran materi, kita nggak bisa lihat. Nah, kenapa selama ini kita ngaji nggak sukses-sukses? Karena kita posisinya di kesadaran materi. Kita pun memandang kesadaran kita di kesadaran materi. Akibatnya yang harus kita lihat gak kelihatan. Kesalahan-kesalahan kita, kekonyolan-kekonyolan kita di kesadaran materi tidak kelihatan. Karena kita tinggal di kesadaran materi. Maka kita harus naik pada kesadaran yang lebih luas lagi, yang lebih tinggi lagi. Paling tidak melihat kesadaran materi dan kesadaran energi lain pasti. Nah, makanya di sini ada kata-kata kum, bangkit dulu. Apa yang harus kita bangkitkan? Yang harus kita bangkitkan adalah kesadaran. Yang paling tahu kesadaran kita ada di mana? Diri kita. Nah, yang paling konyol adalah saat ini kita tidak tahu kita berada di kesadaran mana. Nah, kalau tidak tahu, tanya orang lain. Dan jangan malu untuk tanya orang lain untuk tahu posisi kita di kesadaran mana. Misalkan gini, sebetulnya kita tuh sadar kalau kita ini pelit. Gitu. Tetapi kan kalau dibilang orang lain pelit, pasti nggak mau. Ya kan? Nah, sekarang kita berada di kesadaran materi. Pelit itu salah satu kesadaran materi. Kita melihat kepelitan kita dari kesadaran materi. Harusnya kita tanya orang lain yang sudah membebaskan diri dari kesadaran materi. Tolong dong lihat saya. Kenapa bisa? Kok saya gini-gini saja? Nah, ketika orang lain mengatakan, habis ibu tuh sebutnya pelit. Kalau kita bisa menerima pandangan orang lain pada diri kita, kemudian kita mengubahnya, kita sebetulnya akan naik pada kesadaran yang lebih tinggi. Nah, kalau kita tidak bisa menerimanya, kita akan terus bergumul di kesadaran itu. Akibatnya apa? Kita tak akan bisa melihat benda pada jarak yang dekat. Kita tidak akan melihat kesadaran materi kita salah andai kita melihat di kesadaran materi juga. Makanya itulah pentingnya kita meningkatkan di kesadaran yang berikutnya. Sekarang Bapak Ibu sudah merasakan, ketika kita melihat segala sesuatu di kesadaran yang lebih tinggi, beda kan? Betul nggak? Orang yang melangkahkan kaki tanpa kesadaran beda dengan orang yang melangkahkan kaki dengan kesadaran. Ya Allah, terima kasih. Hari ini saya masih punya kaki untuk melangkah. Bahkan saya masih bisa melangkahkan kaki. Sementara orang yang seusia saya terbujur di rumah sakit karena mengalami stroke. Dia punya kaki tapi tidak bisa melangkah. Ya Allah, saya masih punya kaki dan saya masih bisa melangkah. Terima kasih kaki, hari ini Engkau masih melayani aku untuk pergi kemanapun yang aku mau. Kan kita ini kan baru sadar betapa pentingnya kaki nanti kalau sudah tidak punya kaki lagi. Kita baru sadar pentingnya kaki kalau kaki kita sudah tidak melangkah lagi.